Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Zubeda Syabani. Dan hari ini, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Kemarin kita sudah belajar mengenai kingdom Monera, Protista, Fungi, dan Plantae. Jadi yang tersisa sekarang adalah kingdom Animalia. Mari kita mulai mempelajarinya. Oke, sebelumnya coba kita perhatikan terlebih dahulu gambar terumbu karang yang tertera pada layar. Coba deh diperhatikan, apakah terumbu karang itu termasuk dalam makhluk hidup? Jika iya, termasuk dalam kingdom apakah terumbu karang? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan di slide sebelumnya, kita harus mempelajari dulu mengenai kingdom Animalia ini. Kingdom Animalia atau kerajaan hewan memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu tubuhnya bersel banyak atau multiseluler, memiliki membran inti, tidak berklorofil, sehingga makanannya berasal dari makhluk hidup lain atau biasa disebut heterotrof. Umumnya dapat bergerak bebas dan berpindah tempat. Pada kingdom Animalia, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan itu dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, vertebrata atau bertulang belakang. Dan yang kedua, avertebrata atau tidak bertulang belakang. Apa itu tulang belakang? Nah, coba perhatikan gambar lumba-lumba ini. Pada lumba-lumba, ini adalah tulang belakangnya. Jadi tulang belakang itu beruas-ruas seperti ini. Kita, manusia, juga memiliki tulang belakang loh. Letaknya ada di punggung. Coba dirasakan. Kalian bisa kan menemukan tulang belakang kalian? Masing-masing golongan dalam Kingdom Animalia terbagi lagi menjadi beberapa filum. Pada golongan vertebrata ada mamalia, pisces, reptilia, amfibia, dan aves. Sementara golongan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata terbagi menjadi porifera, coelenterata, echinodermata, dan ini, vermes. Vermes ini sebetulnya istilah lama, cacing-cacingan. Yang sekarang lebih dikenal adalah Annelida, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes. Ketiganya akan dipelajari lebih rinci, lebih detail ketika kita SMA. Pada SMP ini, masih dipelajari dasar-dasarnya saja. Ada pula moluska dan arthropoda. Oke, mari kita mulai mempelajari golongan hewan vertebrata. Yang pertama, mamalia. Ciri-ciri mamalia adalah memiliki rambut dan memiliki kelenjar susu. Kedua ciri ini adalah ciri khusus, ciri paling khas dari hewan-hewan mamalia. Kemudian, alat pernapasannya berupa paru-paru dan perkembangbiakannya dengan vivipar atau beranak. Semua hewan mamalia itu beranak, kecuali satu, platypus. Ini platypus ya. Platypus itu berkembang biaknya dengan ovovivipar. Tipe darah pada hewan mamalia adalah homoiтерm atau hewan berdarah panas. Maksudnya berdarah panas adalah hewan-hewan ini akan mempertahankan suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya itu stabil, tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungannya. Contohnya pada manusia. Manusia akan tetap mempertahankan suhu tubuhnya antara 35 sampai 37 derajat Celcius pada segala kondisi, entah itu berada di lingkungan yang dingin atau lingkungan yang panas. Ini adalah contoh dari anggota mamalia. Ada kelelawar, kemudian lumba-lumba, ada juga paus, ada platypus, ada sapi, dan manusia. Film yang kedua adalah Pisces. Nah, Pisces ini nama lainnya ikan-ikanan. Ciri-cirinya, alat pernapasannya itu berupa insang. Alat geraknya berupa sirip dan berbeda dengan mamalia, Pisces ini poikiloterm atau berdarah dingin. Jadi suhu tubuhnya itu berubah sesuai lingkungannya. Cara perkembangbiakannya dengan bertelur atau ovipar, kecuali hiu, ini hiu ya, yang berkembang biak dengan ovovivipar.
Ini ada ikan Nemo dan ini ada lele. Kemudian ada reptilia. Reptilia ini ciri-cirinya kulitnya itu kering dan bersisik. Ada juga yang memiliki tempurung. Bernapasnya menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, lalu beranak. Ovovivipar. Kemudian Poikilotherium atau berdarah dingin. Dan hewan reptilia ini umumnya melata, jadi perutnya itu menempel di lantai saat dia berjalan. Ini adalah contohnya. Bisa terlihat semuanya ya, jadi perutnya itu menempel ke bagian lintasan untuk dia berjalannya. Selanjutnya adalah amfibia. Biasanya kita mendengar amfibia ini berisi hewan-hewan yang bisa hidup di dua tempat atau dua dunia. Kalau begitu, apakah buaya, penyu itu termasuk dalam amfibia? Bukan ya anak-anak, karena amfibia yang dimaksud di sini bukan hanya habitatnya, bukan hanya tempat tinggalnya yang dia bisa tinggal di darat dan di air, tetapi juga struktur anatomi tubuhnya itu memungkinkan dia untuk bisa hidup di darat dan di air. Misalnya begini, kita ambil contoh kodok atau katak. Kodok atau katak saat masih muda, saat masih kecebong itu ya, dia kan di air. Karena dia bernapas menggunakan insang. Jadi nggak bisa kita ambil kecebong yang di air, kemudian kita letakkan di darat, nggak bisa dia nanti kemudian bisa berkembang menjadi dewasa, menjadi katak atau kodok dewasa, itu nggak bisa. Dia saat masa kecilnya harus di air, karena dia bernapasnya menggunakan insang. Kemudian beranjak dewasa, mulai terbentuklah paru-paru dan dia mulai bisa bernafas menggunakan paru-paru. Itulah kenapa hewan-hewan amfibia itu bisa hidup di dua alam. Nah, kemudian alat geraknya berupa kaki dan ini adalah ciri yang harus dimiliki oleh amfibia. Semua hewan amfibia ketika sudah dewasa harus bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Seperti itu. Jadi ketika sudah dewasa itu sudah tidak lagi bernafas menggunakan insang, tapi sudah menggunakan paru-paru dan kulit. Itulah kenapa kalau kita memperhatikan katak atau kodok, itu kulitnya terlihat berlendir dan lembab. Alasannya karena kulitnya itu menjadi salah satu cara atau alat pernapasannya mereka, seperti itu. Kemudian, tipe darahnya adalah poikiloterm atau berdarah dingin. Jadi suhu tubuhnya itu berubah, menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketika suhu lingkungannya itu dingin, misalnya 5 derajat Celcius, ya dia akan menyesuaikan jadi 5 derajat Celcius. Ketika panas, 36 derajat Celcius, dia akan menyesuaikan juga menjadi 36 derajat Celcius. Kemudian, cara perkembangbiakannya adalah dengan bertelur atau ovipar. Ini ya anak-anak tabel perbedaan antara reptil dan amfibia. Bisa terlihat ya perbedaannya. Pada hewan-hewan amfibia, kulitnya dia itu lembab, berlendir gitu ya. Kalau di reptil, kulitnya itu kering dan bersisik. Sisiknya itu bukan seperti sisik ikan, tapi bertekstur seperti itu. Kemudian ini juga melata, dan reptil itu tadi berkembang biaknya dengan ovovivipar, sementara amfibi itu ovipar. Yang terakhir dari golongan vertebrata adalah aves, atau kita sebut dengan unggas. Ciri-cirinya, tubuhnya itu ditutupi bulu. Bulu, bukan rambut. Kalau mamalia ditutupinya oleh rambut, sementara aves ditutupi oleh bulu. Jadi kalau kita bilang, wah bulu kucingnya rontok, itu salah. Karena yang menutupi tubuh kucing bukan bulu, melainkan rambut. Apa bedanya bulu dan rambut? Rambut itu helaian-helaian yang satu. Jadi helaiannya itu satu-satu dan tipis. Kemudian bulu itu di bagian tengahnya ada bagian yang keras. Jadi pertama dia ada bagian keras di tengah, kemudian pada bagian yang keras itulah dikelilingi oleh keratin-keratin yang halus, zat-zat pembentuk rambut itu loh, halus seperti itu. Nah, itu adalah beda bulu dan rambut. Jadi jangan salah lagi ya menyebutkan bulu dan rambut. Aves bernafasnya menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Jadi ketika dia sedang terbang, itu yang digunakan adalah pundi-pundi udara.
Memiliki mulut yang berparuh, semua aves memiliki mulut yang berparuh, alat geraknya berupa sepasang sayap dan kaki yang bercakar. Jadi semua kaki aves itu pasti ada cakarnya. Kemudian tipe darahnya homoiтерm, berdarah panas. Suhu tubuhnya itu stabil. Kemudian cara berkembang biaknya dengan bertelur atau ovipar. Ini adalah contohnya. Ini ada burung, ada ayam, dan ada bebek. Ini adalah tabel perbedaan antara mamalia, Pisces, reptilia, amfibia, dan aves ditinjau dari kelima ciri ini. Jadi, ditinjau dari penutup tubuhnya, alat pernafasannya, alat gerak umumnya, cara berkembang biak, dan suhu tubuhnya. Kalau anak-anak ingin menuliskan ini di buku catatan, silahkan, karena ini sangat memudahkan kita untuk membedakan antara kelima film ini. Kita memasuki pembahasan mengenai golongan hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Ini adalah contohnya, ini cacing. Jadi pada cacing kita lihat tidak ada tulang belakangnya gitu. Yang pertama dari avertebrata jenisnya adalah porifera atau hewan berpori-pori. Kelihatan ini ada porifera, berarti hewannya berpori-pori. Ciri-cirinya adalah habitatnya atau tempat tinggalnya itu di air. Bisa di air laut yang dangkal dan jernih, kemudian pada permukaan tubuhnya terdapat pori-pori halus. Sehingga bisa juga hewan-hewan itu disebut sebagai hewan spons. Kemudian, rangkanya tersusun dari zat kalsium karbonat atau silika, dan ini adalah contohnya. Ada Spongilla, Euspongia, ini Euspongia, Potherion, dan Scypha. Nah, ini hewan-hewan porifera itu makanannya adalah zat-zat organik dan organisme-organisme kecil seperti plankton. Gitu. Nah, pada porifera itu juga sudah memiliki sistem pencernaan dan sistem pernafasan yang sangat sederhana. Jadi ini ya, nanti kalau mau dilihat nih, dia masuk lewat sini dan keluarnya lewat atas ini. Kemudian, jenis yang kedua adalah Coelenterata atau hewan yang berongga. Jadi Coelenterata, hewannya itu berongga. Maksudnya berongga itu dalam tubuhnya, pada bagian tengahnya itu berongga gitu. Biasanya terlihat transparan, kemudian memiliki tentakel atau salur penangkap, bentuknya polip ketika dia melekat atau medusa. Ketika dia bisa bergerak bebas, bergerak aktif itu medusa. Nah, ini adalah contohnya. Ada bunga karang, obelia, hidra, ini yang perkembangbiakannya dengan cara bertunas. Anak-anak kalau penasaran bisa searching sendiri ya. Ada anemon dan ubur-ubur. Kemudian ada Echinodermata. Echinodermata atau kulitnya itu seperti duri. Ini kata kuncinya. Jadi Echinodermata itu kulitnya seperti duri. Tubuhnya itu diselimuti duri. Durinya itu ada yang berupa lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Kemudian Echinodermata itu memiliki sistem ambulakral. Jadi sistem ambulakral ini digunakan sebagai alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Contohnya ada bulu babi, lilia laut, bintang ular, dan teripang. Ini adalah anatomi dari bintang laut yang merupakan anggota Echinodermata. Di sini kita bisa melihat adanya sistem ambulakral. Sistem ambulakral sendiri pada bintang laut itu ada 3 bagian, ada kaki tabung, saluran radial, dan ada saluran ring. Nah, sistem ambulakral airnya ini mengontrol kaki tabung secara hidrolik melalui saluran kompleks dan reservoir berisi cairan, sehingga berfungsi sebagai alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Ada pertanyaan menarik nih anak-anak. Kan Echinodermata itu kulitnya berduri. Terus gimana dengan landak, Bu? Landak itu kenapa bukan termasuk Echinodermata? Kan dia terlihat seperti duri. Alasannya karena duri pada
landak itu merupakan keratin rambut yang mengeras. Dan landak itu memiliki paru-paru. Dia memiliki tulang belakang juga, sehingga landak itu termasuknya vertebrata mamalia, bukan echinodermata. Kemudian ada vermes atau cacing-cacingan. Cirinya, hewannya ini tubuhnya lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya itu simetris bilateral. Tadi, seperti yang sudah dijelaskan, vermes, cacing-cacingan itu ada 3, ada Annelida. Annelida cacingnya itu bersegmen atau beruas-ruas seperti cincin. Ini ya, beruas-ruas. Ini seperti ini cacing tanah, pacet, ini ada lintah. Nah, Platyhelminthes itu cacingnya itu pipih atau gepeng nih, pelat, seperti pelat. Pelat itu kan gepeng ya, pipih. Nah, itu Platyhelminthes. Contohnya ada, kalau ini platypus. Nah, selain itu ada juga cacing hati dan cacing pita. Ini cacing-cacing di laut yang bagus itu. Kalau selanjutnya ada juga Nemathelminthes atau cacing gilik, panjang, kecil seperti benang. Jadi dia nggak ada ruasnya, panjang, kecil seperti benang. Nah ini ada cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, itu contohnya. Kemudian ada pula moluska. Moluska itu hewan yang tubuhnya itu lunak. Cirinya dia memiliki banyak lendir, terbungkus oleh mantel, ada yang memiliki cangkang, ini seperti siput, dia memiliki cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh, tapi nggak semuanya. Ada juga yang nggak punya cangkang, habitatnya itu di darat dan di air. Nah, ketika dia di darat, seperti siput ini, bergeraknya itu menggunakan perut, kebanyakan ya. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Selain ini ada juga cumi-cumi, ada remis juga gitu. Filum terakhir dari Avertebrata adalah Arthropoda atau kaki berbuku-buku. Apa maksudnya kaki berbuku-buku? Jadi kaki berbuku-buku itu kakinya itu bersegmen-segmen. Jadi terlihatnya seperti patahan. Misalnya pada kepiting, kaki kepiting itu kelihatannya patahan. Dalam satu kaki itu kayak ada 2 segmen begitu ya. Kemudian, Arthropoda itu memiliki bagian luar tubuh atau rangka luar tubuh yang keras. Maksudnya atau contohnya seperti apa? Coba dibayangkan dulu kepiting gitu. Kalau kita makan kepiting, pertama kita buka dulu yang keras itu kan, yang keras kulitnya itu. Nah, itulah rangka luar tubuhnya kepiting. Jadi, dalam Arthropoda itu dia ada bagian luar tubuh atau rangka luar tubuh yang keras terlebih dahulu, baru di dalamnya ada dagingnya, ada jaringan yang lunaknya, seperti itu. Nah, Arthropoda ini terbagi menjadi 4 jenis. Pembagiannya bergantung kepada jumlah kakinya. Ketika kakinya itu 3 pasang atau 6 buah, dia dinamakan insekta atau serangga. Ketika kakinya 4 pasang atau 8 buah, dia termasuk arachnida atau laba-laba. Kalau kakinya 5 pasang atau 10 buah, dia dinamakan krustasea atau udang-udangan. Kalau lebih dari 5 pasang jumlah kakinya, dia termasuk dalam Myriapoda atau kaki seribu. Ini adalah contoh dari insekta atau serangga. Ini ya, bisa dilihat ini 3 pasang. 1, 2, 3 gitu. Kalau arachnida atau laba-laba 4 pasang. 1, 2, 3, 4 gitu. Ini 1, 2, 3, 4 contoh-contohnya tarantula, kalajengking, tungau. Kalau udang-udangan, ini tadi kakinya 5 pasang, sementara Myriapoda atau kaki seribu, kakinya itu lebih dari 5 pasang. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.